Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaratul Mila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPH atau seringkali disebut dengan pajak penghasilan, pasal 21. Menurut Direktur Jenderal Perpajakan per strip 32 PJ 2015 adalah penghasilan, gaji, kemudian ada upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian ada pajak penghasilan atau PPH pada pasal 21, pengenaan pajak penghasilan terhadap PPH orang pribadi dan PPH badan. PPH orang pribadi berpenghasilan bisa dari karyawan atau usaha maupun pekerjaan bebas. Badan bisa dari perusahaan maupun organisasi profit. Organisasi profit bisa dari pemerintah maupun swasta dan non-profit. Non-profit contohnya seperti ormas, panti asuhan, dan lain sebagainya. Untuk PPH orang pribadi ada karyawan. Gajinya bersih berasal dari berapa penghasilan pokoknya ditambah dengan tunjangan dikurangi dengan pengurangan tertentu. Sedangkan dari usaha dilihat dari penghasilan objeknya. Misal berapa per bulannya? Andai kata per bulan kurang dari 4,8 miliar, maka boleh menghitung dengan norma perhitungannya. Jika penghasilan lebih dari 4,8 miliar, maka harus menggunakan pembukuan wajib pajak badan dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, maka hasilnya ada PKP, penghasilan kena pajak. Kemudian teman-teman, untuk badan dan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak itu adalah anggota keluarga sedarah lurus 1 derajat atas atau bawah. Yang dimasukkan 1 derajat atas yaitu sehubungan dengan orang tua, kemudian 1 derajat ke bawah berarti sehubungan dengan anak. Yang dimaksud dengan lurus 1 derajat itu seperti ayah, ibu, anak kandung. Sedangkan 1 derajat ke samping itu sehubungan dengan saudara kandung, berarti kakak atau adik yang sedarah sekandung. Sementara itu, hasil pemerintah pernikahan lurus 1 derajat itu mertua, anak tiri. Sedangkan 1 derajat ke samping itu saudara ipar, saudara yang tak sedarah. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, wajib pajak sendiri itu sebesar 54 juta dan wajib pajak nikah atau sudah kawin itu plus 4.500.000, sedangkan istri penghasilan digabung dengan suaminya itu plus 54 juta. Tanggungannya itu maksimal 3 orang. Jadi misalkan si Dimas bertanggungan memiliki anak dan istri, maka plus lagi 4.500.000 itu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.010/2016. Misalnya menikah memiliki tanggungan istri dan anak berarti 63 juta. 63 juta itu didapat dari 54 juta
atas tanggungan dirinya sendiri, kemudian WP plus dari nikahnya itu 4,5 dan tanggungannya itu 4,5, jadi sehingga total 63 juta. Tidak nikah satu tanggungan itu 58.500.000, dua tanggungan 63 juta, kawin tanpa tanggungan 58.500.000, kawin penghasilan istri digabung 112.500.000. Tarif wajib pajak orang pribadi Pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, penambahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ayat 1 sampai dengan 50 juta itu tarifnya sebesar 5%. Sedangkan ayat 2 lebih dari 50 juta sampai 250 juta itu tarifnya sebesar 15%. Kemudian ayat 3 lebih dari 250 juta sampai 500 juta tarifnya sebesar 25%. Sedangkan ayat 4 lebih dari 500 juta sebesar tarif yang dikenakan 30%. Tertinggi pada ayat 1 huruf A dapat diturunkan paling rendah 25%. Kemudian ada wajib pajak orang pribadi karyawan, itu gaji plus tunjangan dikurangi pengurangan yang diperkenankan. Misalnya penghasilan per bulan 5.640.000, status belum menikah, tanpa tanggungan, tidak memiliki anak, maupun tidak mengurus orang tua dan sebagainya. Penghasilan neto bersihnya per tahun 5.640.000 dikali 12 menjadi 67.680. PTKP-nya 54 juta. Penghasilan kena pajak setahunnya 13.680. Pajak penghasilan 5% dikali 13.680 maka menjadi 6.684.000. Wajib pajak orang pribadi usahawan, omsetnya per tahun kurang dari 4,8 miliar. Norma perhitungan penghasilan neto syarat memberitahu kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak wajib melakukan pencatatan. Kemudian omsetnya per tahun jika lebih dari 4,8 miliar wajib melakukan pembukuan. Norma penghitungan penghasilan netonya sama dengan peredaran bruto dikali tarif. Tarif norma disesuaikan antara lain yaitu dari wilayahnya. Misalkan 10 ibu kota provinsi ada Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Kemudian ada ibu kota provinsi lainnya. Nah, kalau di Yogyakarta nggak masuk 10 besar provinsi tersebut, maka masuknya mana? Nah, ini masuknya di ibu kota provinsi lainnya, seperti Yogyakarta, misalnya seperti itu. Kemudian kalau Pekalongan masuknya di mana? Nah, Pekalongan masuknya di daerah lainnya. Kemudian yang saya akan bahas yaitu tarif
tarif pajak penghasilan badan itu yang pertama ada omset lebih dari 50 miliar. Kemudian yang kedua itu omsetnya sampai dengan 50 miliar. Berarti kurang dari 50 miliar sampai 50 miliar. Yang ketiga perseroan terbuka atau TBK. Nah, tarif pajak pribadi badan itu dikurangi omset lebih dari 50 miliar tertera dalam pasal 17 ayat 1 huruf B tahun 2009. Tarif tunggalnya itu sebesar 28%. Sedangkan 2010 dan seterusnya, 2011, 2012 dan seterusnya, itu tarifnya itu 25%. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pajak penghasilannya. Kurang lebih terima kasih. Pesan dari saya, kita harus menjaga diri, jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.